jumpa para audiens sekalian melalui video ini. Kita akan membahas mengenai statistik. Statistik dan penelitian tentu berkaitan dengan data. Data yang terkumpul harus ditata secara sistematis dan disajikan untuk menyampaikan informasi tertentu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penyajian data dalam bentuk tabel. Yang dimaksudkan dengan data adalah sekumpulan informasi baik berupa kata-kata ataupun angka yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian mengenai suatu hal atau permasalahan tertentu. Data-data yang terkumpul atau data-data yang sudah dikumpulkan dan telah diolah dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan juga bisa disajikan dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk tabel bisa dibagi dalam beberapa bagian. Ada tabel biasa, tabel kontingensi, dan yang ketiga tabel distribusi frekuensi. Tabel biasa adalah tabel yang sering dipakai untuk menginformasikan data dari hasil penelitian mengenai bidang tertentu, misalnya penelitian di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tabel kontingensi khusus dipakai untuk data yang terletak antara baris dan kolom berjenis variabel kategori. Juga dipakai untuk mengukur asosiasi antara dua variabel kategori. Dan yang ketiga, tabel distribusi frekuensi adalah penyusunan data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar yang membagi data ke dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, distribusi frekuensi numerik. Distribusi frekuensi numerik merupakan distribusi frekuensi yang penyusunan data atau pembagian intervalnya berdasarkan pada angka. Yang kedua, distribusi frekuensi kategori. Distribusi frekuensi kategori adalah distribusi frekuensi yang pengelompokan datanya disusun dalam bentuk kata-kata atau berdasarkan pada data kategori, atau bisa disebut bersifat kualitatif. Nah, sekarang kita melihat salah satu tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa istilah dalam distribusi frekuensi numerik: interval kelas, batas kelas, dan titik tengah. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, interval kelas. Interval kelas merupakan sejumlah nilai variabel yang ada dalam batas kelas tertentu. Pada tabel ini terdapat 7 interval kelas. Yang pertama mulai dari 60 sampai 64. Yang kedua 65 sampai 69. 3 70 sampai 74. Keempat 75 sampai dengan 79. Kelas kelima 80 sampai 84. Kelas keenam 85 sampai 89. Dan interval kelas
ke-7 mulai dari 90 sampai 94. Kelas interval yang pertama memiliki frekuensi sebanyak 3. Kelas kedua 5, kelas ketiga 15, kelas keempat 20, kelas kelima 16, kelas keenam 6, dan kelas ketujuh memiliki frekuensi sebanyak 5. Jumlah keseluruhan frekuensinya sebanyak 70. Yang berikut batas kelas. Batas kelas adalah nilai yang membatasi suatu kelas dengan kelas data yang lain, dan batas kelas ini sangat berguna saat pembuatan diagram atau histogram. Pada tabel ini, pada tabel distribusi frekuensi ini, kita melihat ada 7 kelas, dan setiap kelas antara kelas yang satu dengan kelas yang lain memiliki batas. Antara kelas pertama dan kelas kedua tentu ada batasnya. Untuk menghitung batas antara kelas pertama dan kelas kedua, caranya adalah ujung atas kelas pertama ditambah ujung bawah kelas kedua dibagi 2, sehingga perhitungannya menjadi 64 tambah 65 dibagi 2, dan hasilnya adalah 64. Ini berarti bahwa batas antara kelas pertama dan kelas kedua adalah nilai 64,5. Hal yang sama berlaku untuk batas kelas antara kelas kedua dan kelas ketiga, dan seterusnya. Sampai pada batas kelas antara kelas ke-6 dan kelas ke-7, yaitu nilai ujung atas kelas ke-6 ditambah nilai ujung bawah kelas ke-7 dibagi 2, dan hasilnya sama dengan 89,5. Inilah tabel distribusi frekuensi dan batas kelas. Yang berikut adalah titik tengah. Titik tengah adalah nilai yang terdapat di tengah interval kelas atau nilai ujung bawah kelas ditambah nilai ujung atas kelas dikalikan setengah. Pada tabel ini, pada kelas pertama, ujung bawah kelas adalah 60 dan ujung kelas atas adalah 64. Untuk menghitung titik tengahnya, 60 ditambah 64 kemudian dikalikan setengah, sehingga hasilnya 62. Ini berarti bahwa angka 62 atau nilai 62 berada di tengah interval kelas yang pertama. Demikian juga untuk kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan kelas ketujuh. Pada kelas ketujuh, nilai ujung kelas bawah adalah 90 dan ujung kelas atas adalah
94. Untuk menghitung titik tengahnya, 94 tambah 90 dikali setengah sama dengan 92. Ini artinya bahwa 92 berada di tengah-tengah interval kelas ke-7, yaitu berada di tengah interval 90 sampai 94. Inilah tabel distribusi frekuensi dan titik tengah. Pada tabel ini terangkum semua penjelasan sebelumnya, di mana di dalam tabel ini terdapat nilai interval, frekuensi, ujung kelas bawah, ujung kelas atas, batas kelas, dan titik tengah. Namun pada tabel ini ada dua angka yang baru, yaitu 59,5 dan 94,5. 59,5 merupakan batas kelas antara kelas interval pertama dan kelas sebelumnya, dan 94,5 merupakan batas kelas ke-7 dan kelas sesudahnya. Untuk memperoleh 59,5 atau batas antara kelas pertama dan kelas sebelumnya adalah ujung bawah kelas pertama dikurang setengah, sehingga kita memperoleh hasil 59,5. Batas kelas antara kelas ke-7 dan kelas sesudahnya, yaitu nilai 94,5, didapatkan dari ujung kelas atas interval ke-7 ditambah setengah, sehingga hasilnya 94,5. Nah, ini tabel distribusi frekuensi yang kita bahas tadi. Mungkin ada yang bertanya, tabel distribusi frekuensi ini dari mana? Atau bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Atau bagaimana menyajikan data yang masih acak dan tidak beraturan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Mari kita belajar langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Kita latihan membuat tabel distribusi frekuensi dari nilai ujian statistik 70 mahasiswa buku. Ini adalah 70 nilai statistik. Ini adalah data-data. Nilai-nilai ini merupakan data, dan nilai-nilai ini tidak berurutan, atau dengan kata lain, data-data ini masih acak, tidak berurutan secara baik. Karena itu, untuk membuat tabel distribusi frekuensi,
Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Dari data-data yang masih acak tadi kita urutkan, dan ini adalah urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari data-data itu nilai yang terkecil adalah 60 dan yang tertinggi adalah 93. Langkah kedua, kita menghitung rentangan. Untuk menghitung rentangan, rumusnya adalah data atau nilai tertinggi dikurangi data atau nilai terendah. Pada urutan data pada langkah pertama, nilai tertinggi adalah 93 dan nilai terendah adalah 60. Karena itu kita masukkan dalam rumus. Jadi rentangan sama dengan 93 kurang 60 dan hasilnya adalah 33. Kita menuju ke langkah ketiga. Pada tahap ketiga, kita menghitung jumlah kelas dengan rumus Turgas. K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log 70. Nilai log 70 adalah 1,845. 70 ini berasal dari jumlah data. Data yang ada tadi, data yang kita urutkan berjumlah 70. Sehingga dalam menghitung jumlah kelas, 1 tambah 3,3 kali log 70. 70 ini adalah jumlah data. Dan hasilnya adalah jumlah kelas sama dengan 7,0885 dan kita bulatkan menjadi 7 sehingga jumlah kelasnya adalah 7. Langkah berikut, kita menghitung panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan rentangan dibagi jumlah kelas. P sama dengan 33 bagi 7 dan hasilnya adalah 4,7. Kita bulatkan menjadi 5. Langkah kelima adalah menentukan batas kelas interval. Caranya adalah nilai terendah ditambah panjang kelas dikurangi 1. Pertama kita mulai nilai yang terendah. Pada data yang diurutkan tadi, nilai yang terendah adalah 60. Jadi 60 ditambah 5 dikurangi 1 sama dengan 64. Karena di sini sudah 64, maka untuk kelas berikutnya kita mulai dengan 65. 65 tambah 5 kurang 1 sama dengan 69. Karena di sini 69, maka kelas berikut kita mulai dengan 70. 70 tambah 5 kurang 1 sama dengan 74.
Kelas berikut kita mulai dengan 75. 75 tambah 5 kurang 1 sama dengan 79. Kelas berikut kita mulai dengan 80. 80 ditambah 5 kurang 1 sama dengan 84. Kelas ke-6 kita mulai dengan 85. 85 tambah 5 kurang 1 sama dengan 89. Karena di sini sudah 89, maka kelas ke-7 kita mulai dengan 90. 90 tambah 5 kurang 1 sama dengan 94. Sekarang kita sudah mendapatkan ujung bawah kelas dan ujung atas kelas, dan kita sudah memperoleh pula batas kelas interval. Dari perhitungan ini, maka batas kelas interval adalah ini. Kelas pertama 60 sampai 64, kelas kedua 65 sampai 69, kelas ketiga 70 sampai 74, kelas keempat 75 sampai 79, kelas kelima 80 sampai 84, kelas ke-6 85 sampai 89, dan yang terakhir 90 sampai 94. Langkah ke-6 adalah kita membuat tabel sementara dengan cara menghitung satu demi satu nilai atau data sesuai dengan urutan interval kelas. Ini adalah interval kelas yang kita sudah peroleh saat kita berada pada tahap kelima. Untuk menghitung nilai-nilai yang berada pada setiap
interval, kita harus kembali melihat data yang sudah kita urutkan pada langkah pertama. Data ini adalah data-data yang kita sudah urutkan pada langkah pertama. Dan pada langkah ke-6 ini kita menghitung nilai-nilai yang berada pada interval pertama dan seterusnya. Kita menghitung nilai-nilai yang berada pada setiap interval. Untuk interval pertama yaitu 60 sampai 64, kita menghitungnya 60, 62, 63. 66 tidak termasuk karena intervalnya mulai dari 60 sampai dengan 64. Jadi untuk interval pertama terdapat 3 nilai. 3 nilai ini kita buat dalam bentuk tali. Pada interval kedua 65 sampai 69 terdapat 1, 2, 3, 4, 5. 70 tidak termasuk karena 70 sudah masuk pada interval ketiga. Jadi pada rincian ini kita buat dalam bentuk tali. Begitu seterusnya. Interval berikut ada 15, interval 75 sampai 79 ada 20 nilai. Pada interval 80 sampai 84 ada 16, 85 sampai 89 ada 6, dan interval terakhir 90 sampai 94 ada 5, yaitu 91, 92, 93, 93. Kita buat dalam bentuk tali. Langkah berikut, langkah ke-7, kita membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua angka frekuensi. Maksudnya rincian dalam bentuk tali tadi pada langkah ke-6 kita mengubahnya dalam bentuk angka, dan tabel distribusi frekuensinya adalah ini. Interval 60 sampai 64 frekuensinya 3, 65 sampai 69 frekuensinya 5, 70 sampai 74 frekuensinya 15, 75 sampai 79 frekuensinya 20, 80 sampai 84 frekuensinya 16, 85 sampai 89 frekuensinya 6, 90 sampai 94 frekuensinya 5. Jumlah keseluruhan frekuensi adalah 70. Frekuensi ini berarti bahwa pada kelas pertama yaitu 60 sampai 64 terdapat 3 nilai. Begitu seterusnya sampai pada kelas interval yang terakhir yaitu kelas interval ke-7, interval 90 sampai 94 terdapat 5 nilai dengan jumlah keseluruhan frekuensi sebanyak 70.
Untuk penyegaran kembali apa yang sudah kita pelajari bersama, mari kita mengingat kembali apa yang sudah dijelaskan tadi, dan kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan data? Yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk penyajian data. Yang ketiga, ada beberapa istilah dalam penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi. Sebut dan jelaskan. Yang keempat, diketahui sebaran data adalah sebagai berikut. Dari data-data ini, buatlah distribusi frekuensi. Kemudian, tentukan ujung kelas, titik tengah, dan batas kelas. Demikian, semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Semoga selalu sukses. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.